Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin berdiri ya. Kelihatan semua nggak yang laki-lakinya? Kelihatan ya. Oke, perkenalkan ya sekali lagi. Nama saya Eva Marjoli. Teman-teman bisa manggil dengan nama Kak Eva. Spill sedikit. Jadi saya alhamdulillah seorang entrepreneur muda ya. Atau young entrepreneur, seorang pembisnis muda. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, pertanyaannya adalah, Kak, sebenarnya kakak tuh bisnis apa sih? Ya nggak? Bertanya nggak kira-kira kalau modelannya kayak gini nih, pinky ini, kira-kira owner apa sih? Hijab, skincare, apa lagi? Fashion. Iya, jadi kenalin ya teman-teman, saya Eva Marjoli adalah owner dari M2M Tasbih. Tasbih, tahu tasbih? Sering berzikir, sering? Masya Allah, santri ya. Saya juga santri teman-teman ya. Alhamdulillah, jadi kita sama nih. Nah makanya alhamdulillah dari santri saya bisa menjadi pembisnis tasbih. Nah kira-kira dari tasbih bisa dapat apa sih Kak Eva? Nah, jadi alhamdulillah saya dan beserta suami saya yang di belakang sudah suami saya. Iya, jadi kami adalah pembisnis tasbih teman-teman. Nah, tasbih yang saya kirim adalah tasbih kaukah, tahu kaukah? Iya, tasbih kaukah. Alhamdulillah kami mengirim tasbih ke negara dua benua. Ada yang tahu nggak negara dua benua? Apa? Turki, iya betul. Oh, spill dikit ya. Kalau sama Kak Eva yang jadi pembicara selalu ada hadiah. Jadi semuanya harus aktif ya. Oke? Oke. Nah jadi Kak Eva ini bisnisnya tasbih. Kita mengirim tasbih hampir 10.000 sampai 15.000 tasbih setiap bulannya teman-teman. Nah kira-kira kalau 10.000 sampai 15.000 omsetnya berapa juta ya Kak Eva? Ada yang tahu nggak? 1 M katanya. Ada lagi? 2 triliun katanya. Ada lagi? Banyak banget ya teman-teman ya. Iya, jadi seorang santri ya, anak perempuan yang umurnya masih 20 tahunan itu sudah ngirim ribuan tasbih dengan omset 6 miliar per tahun. Tepuk tangan dong. Oke, makanya hari ini kita konsepkan dengan tema artinya santri mendunia. Nah, kira-kira ada nggak yang mau keliling dunia? Wah, banyak ya, banyak. Kira-kira mau kemana nih? Mau kemana? Eropa, Korea ya. Oh, banyak ya, banyak. Oke, kalau gitu bisa di slide selanjutnya Kak. Nah, ini sedikit sombong dulu ya. Kita sombong dulu boleh ya? Sombong dulu sedikit. Jadi dari seorang santri yang cuma hidup di pesantren, bahkan nggak bisa keluar gerbang, setelah keluar dari pesantren menjadi alumni langsung keluar negeri. Gitu ya teman-teman ya. Yang pertama ada di Bursa, di Turki, di kota Bursa. Ada yang pernah ke Bursa? Iya. Kemudian di sampingnya lagi saya ada di Kuala Lumpur, Malaysia, di depan Twin Tower atau Menara Kembar. Nah, sampingnya lagi ada di Istanbul, Turki. Saya mau kasih hadiah. Siapa yang tahu masjid yang ada di belakang saya? Acung tangan. Acung tangan, ayo cepet. Siapa? Ayo cepet. Hadiah. Boleh?
Kak Diva boleh kasih mic-nya nggak? Siapa coba boleh berdiri namanya? Ayo cepat. Berdiri. Boleh. Di Istanbul, Turki, di foto saya, di belakangnya ada masjid. Masjidnya namanya apa? Hagia Sophia. Betul nggak teman-teman? Betul, boleh kasih hadiah. Oke. Udah pada semangat belum nih? Udah dikasih hadiah? Masih banyak, tenang teman-teman, masih banyak stoknya ya. Nah, jadi setelah itu ada di Kyoto, di Jepang. Ini namanya tempatnya Arashiyama atau Bamboo Forest ya. Nah, santri akan mendunia karena bekal untuk berjuang di dunia luar banyak didapatkan di pesantren. Percaya nggak? Percaya ya? Di sini ada yang anak kelas 3 SMP? Ada nggak? Ada yang udah bimbang-bimbang, aduh mau keluar apa masih menetap ya? Kayaknya kalau di luar bisa main TikTok puas. Ya, bisa velocity ya. Nah, tapi teman-teman, ternyata bekal untuk teman-teman bisa mendunia atau bisa pergi ke luar negeri, itu teman-teman dapetin cuma di pesantren. Kenapa kayak gitu Kak? Karena ada buktinya. Coba bisa di slide selanjutnya Kak. Nah, ini salah satunya. Dibentuk mental agar tak mental. Hah, apa tuh Kak katanya? Ternyata modal utama bisa mendunia adalah mental yang kuat. Jadi santri mentalnya kuat nggak? Kuat banget ya. Kuat banget. Nah, kalau teman-teman ada yang bilang jadi santri itu nggak kuat, nggak mungkin jadi santri hari ini. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena mentalnya santri itu udah udah kuat banget, sekuat baja. Ada yang ngelihat temennya dijenguk, kitanya nggak dijenguk, mentalnya udah kuat. Tapi nangis ya di dalam bantal. Ada yang kelas 7-nya masih pengen kabur, ada nggak? Nangis. Siapa? Ya, lama-kelamaan ternyata mentalnya dibentuk teman-teman. Nah, setelah saya keluar, mungkin bisa tanya nih sama ustazahnya. Setelah keluar dari pesantren, ternyata mungkin bekal modal, ilmu dan segala macam itu nomor 2 teman-teman. Tapi yang pertama adalah mental teman-teman. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kalau misalnya aku punya temen, dia bahasa Inggrisnya luar biasa. Dia bisa banyak vocabulary, dia bisa jago grammar. Ternyata waktu ketemu sama bule, dia terpaku gini. Kenapa? Karena mentalnya nggak punya. Beda sama santri. Kalau santri bahasa Arabnya salah, tetap digas. Ya, katanya kalau bahasa Inggris kayak where do you want to go gitu. You wanna go to where sih gitu katanya. Iya. Try and error katanya ya. Tapi ternyata mental itulah yang perlu kita gunain di luar negeri teman-teman. Misalnya ya, saya yang pernah ke luar negeri, ternyata di luar negeri itu nggak semuanya bisa bahasa Inggris teman-teman. Di Turki itu bahkan di bandara waktu pertama kali saya nginjekin Turki, saya pede banget karena bahasa Inggris saya bagus. Ternyata waktu pertama kali saya mau nanya nih arahnya kemana, excuse me sir, yok English yok gitu. Jadi bahasa Turkinya nggak ada Inggris, Turki. Saya kaget gimana caranya. Nah ternyata itu adalah mental yang nggak semua orang punya. Nah jadi nih teman-teman, bisa teman-teman buktiin ya, setelah keluar dari pesantren, teman-teman mau kuliah di luar negeri, teman-teman mau kuliah keluar kota atau dimanapun, itu lebih banyak santri teman-teman. Coba teman-teman ke Mesir, itu rata-rata santri teman-teman. Ke Turki, saya sampai di Turki ternyata orangnya apa? Gontor, orang-orang husnul khotimah ya, fajar dunia, nurul ilmi nanti ya. Jadi ternyata
semuanya yang ada di dunia luar itu teman-teman santri ya teman-teman. Kenapa? Karena ternyata waktu saya telusuri itu saya juga penasaran kenapa ya kok semuanya rata-rata santri. Ternyata teman saya yang pinternya luar biasa, dia mengikuti lomba juara 1, juara 2. Ternyata satu halangannya teman-teman, apa? Iya, aku nggak dibolehin orang tua ke luar negeri. Kan sayang ya. Kenapa? Ternyata orang tuanya itu merasa tidak percaya diri. Atau ngerasa, aduh saya takut nanti anak saya hilang. Anak saya nanti gimana? Beda sama orang tuanya santri. Iya nggak? Orang tuanya santri mah nggak dijenguk juga, biarin dia mah terhidup. Di pesantren juga dikasih makan, iya nggak? Iya, jadi ternyata kalau teman-teman masih bimbang mau di pesantren apa enggak, pesantren teman-teman. Karena hal yang saya sesali adalah saya SMP-nya di luar, alhamdulillah SMA-nya di dalam. Tapi itu adalah hal yang saya sesali. Saya sesali kenapa enggak dari SMP aja saya membentuk mental di pesantren. Tepuk tangan dong buat teman-teman yang udah nyantri. Oke, di sini seorang santri sudah pasti memiliki mental yang kuat. Tidak semua orang mampu menjadi seorang santri. Seorang santri mampu bersaing selama di dalam pesantren. Hal ini menimbulkan rasa percaya diri yang bagus untuk bekal mendunia. Nah, ini tuh maksudnya apa Kak? Ini relevan ya teman-teman sama bisnis saya. Jadi kalau teman-teman tahu ya namanya berbisnis atau nanti di luar berpendidikan, lomba itu akan selalu ada perlombaan dan ada persaingan. Nah, untuk teman-teman yang mentalnya ciut atau untuk teman-teman yang belum berani itu akan kalah lebih dulu teman-teman. Ini nggak bisa dipungkiri bahwa dunia luar memang keras, betul gitu. Nah ternyata setelah saya telusuri kenapa akhirnya santri banyak yang ada di luar negeri itu santri gitu ya. Ternyata mental persaingan yang ada di pesantren itu timbul lebih dulu dari santri dibanding orang lain. Contohnya apa? Ada yang pernah kehabisan lauk nggak di sini? Alhamdulillah ya nggak pernah kehabisan lauk. Ada yang uang jajannya habis? Banyak nih kalau uang jajan ya. Nah jadi kalau teman-teman uang jajannya habis, terus belum dijenguk, apa yang teman-teman lakuin? Berdoa semoga pesawat ngasih uang. Ya, jadi ternyata mental-mental persaingan itu, misalnya nih atau ada yang di sini misalnya lagi hafalan, tiba-tiba hafalannya bareng-bareng nih sama teman-teman satu kelas. Tiba-tiba yang anak pintar maju duluan, hafalannya udah was-was. Ternyata kita masih, aduh satu ayat juga belum, gitu. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Sama, berarti sama saya. Saya juga kayak gitu teman-teman. Nah itu adalah persaingan yang akhirnya menimbulkan, kita harus bisa lebih, kita minimal setara sama teman-teman. Nah itu yang gak dimiliki sama teman-teman yang di luar. Saya akuin saudara saya atau teman-teman saya yang di luar, yang sekolah di luar itu ngerasa kayak ya udahlah dia emang bidangnya kayak gitu. Beda sama di pesantren. Kalau teman-teman harus bisa Al-Quran 1 juz, semuanya rata harus sama gitu. Nah itu adalah persaingan yang akhirnya menimbulkan teman-teman tuh kuat gitu di medan perang ya, di medan dunia luar gitu. Jadi nikmatin masa-masa santrinya ya, nikmatin perjalanan yang ada di pondok pesantren karena teman-teman ini adalah bekal yang bakal teman-teman pegang untuk keluar negeri nanti atau keluar dari pesantren nanti. Bisa dilanjut Kak? Nah, setelah membentuk mental, teman-teman harus menjadi santri alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikasih uang jajan 20.000, alhamdulillah. Dikasih apa lagi ya? Belum bayar SPP? Aduh, enggak alhamdulillah ya. Jadi teman-teman itu jadi santri itu banyak alhamdulillahnya ya teman-teman. Artinya adalah santri itu banyak bersyukur. Apa aja yang ada dimakan. Ada nggak di sini yang bisa makannya request ke ustazah, saya mau makannya steak malam ini? Nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi apa aja yang ada dimakan daripada lapar ya kan? Gitu. Nah jadi santri ini selalu bilang alhamdulillah. Contoh misalnya di sini ada nggak yang cuciannya nggak laundry? Nyuci sendiri, ada nggak yang nyuci sendiri?
Oh banyak ya, keren zaman sekarang biasanya laundry ya. Ada yang nyuci sendiri, misalnya udah nyuci, terus jemurannya udah berjejer, pas nyampe kelas hujan. Ya, alhamdulillah nggak? Tetap alhamdulillah ya. Taunya pas balik ternyata hujannya berhenti. Alhamdulillah gitu. Nah, banyak manusia di dunia ini yang masih selalu merasa tidak cukup, teman-teman. Terutama jika hasil yang didapat tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ada nggak di sini yang misalnya pengennya juara 1, taunya dapetnya juara 2, ada nggak? Ada ya. Jadi hidup itu nggak selalu sesuai dengan ekspektasi ya teman-teman ya. Nah, berbeda dengan santri yang terlatih untuk terus mensyukuri segala sesuatu tanpa menurunkan usaha setelahnya. Nah, jadi ternyata yang santri lakukan dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah. Udah setoran? Alhamdulillah, ya kan? Terus cucian udah beres? Alhamdulillah. Lemari rapih? Alhamdulillah. Enggak kena hukuman? Alhamdulillah. Sendalnya enggak digosok? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah, itu menimbulkan rasa syukur yang akan terus berjalan setelah teman-teman keluar dari pesantren. Nah, ternyata dari hal itu di luar sana ternyata nggak banyak orang yang mudah bersyukur, teman-teman. Contohnya seperti apa sih Kak Eva? Nah, di luar sana itu banyak banget orang-orang yang serakah, teman-teman. Udah omset misalnya dia udah dapat gaji 5 juta, pengennya 6 juta tapi dengan curang. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Kalau santri saya yakin kalau gajinya 3 juta aja, udah alhamdulillah yang penting bisa makan. Alhamdulillah yang penting bisa jajan. Gitu nggak Ustazah? Gitu ya Ustazah ya. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi santri itu melatih kita untuk bersyukur lebih dari yang lain, seperti itu. Bisa dilanjut Kak? Nah, kemudian di sini bisa dilihat ya, kelihatan nggak fotonya? Kelihatan ya? Nah, itu foto saya, itu bukan sama suami saya ya, suami saya nggak berjenggot. Itu saya fotonya sama, ngelihat jenggotan nggak ya suaminya? Nggak berjenggot ya, itu customer saya ya teman-teman. Ini customer saya yang ada di Turki. Jadi dia bule ya, katanya bule Turki. Nah, ini adalah customer saya yang ada di Turki. Nah, sekarang judulnya adalah mengubah insecure menjadi bersyukur. Nah, di sini ada nggak yang masih suka insecure sama temennya? Sekarang Kak Eva mau kasih hadiah yang lebih premium ya. Ada satu orang yang mau cerita ke depan insecure-nya sama temennya tuh apa sih? Coba ada yang berani nggak? Nih, ayo kalau mau acung tangan ke Ustazah Diva, tunjuk. Ayo, kalau enggak, 2 1 Ahwat, 1 Ihwan, ayo. Tolong dipilih Kak Diva. Ayo, acung tangan berdiri, ayo cepat. Siapa yang mau? Kak, aku insecure Kak sama teman sekamar, soalnya jajannya banyak. Ayo, ada yang mau nggak? Ada, perkenalkan dulu ya, berdiri. Di situ aja nggak apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Izana? Tisana. Oke. Elis. Oh iya, oke Elis. Terkadang anak masih suka insecure sama teman-temannya, ilmunya bisa kayak dia cepat ngapalnya, tapi kadang anak belum bisa secepat itu. Kadang anak dipilih jadi pemimpin tapi belum bisa mencontohkan yang baik untuk Masya Allah. Ya, udah itu aja.
Oke, terima kasih. Hadiahnya dari aku. Boleh maju? Oke, sama-sama. Yang Ihwan, yang mana yang Ihwan? Berdiri, kenalin namanya. Siapa namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Raihan. Oke. Pernah ngerasa insecure karena tuh hafalannya lebih banyak daripada saya. Oke, hafalannya lebih banyak. Oke, ada lagi? Terus juga pernah ngerasa setiap latihan fisik tuh kayak selalu kalah sama temen juga. Apa main bola misalnya atau apa? Bola atau enggak lari dan Oh, kalah cepet gitu. Oh, oke. Oke. Sudah? Oke, terima kasih Raihan. Dapat hadiah dari aku. Oke. Nah, jadi tadi sudah ada ya yang ngasih 2 ya. Tadi siapa? Elis ya? Elis insecure sama ya, kalau di pesantren itu sama, aku juga sama. Insecure-nya itu temen tuh lebih cepet gitu menghafalnya, kayaknya sekali baca langsung bisa. Nah tadi Raihan juga bilang ya, kalau insecure-nya itu dalam bidang olahraga temennya itu bisa lebih unggul dibanding dirinya. Nah teman-teman, ternyata tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia memiliki rasa insecure. Namun ternyata insecure bisa dijadikan privilege. Nah, bagaimana caranya? Nah, Elis aku mau tanya lagi ya. Nah, kalau misalnya temennya lebih cepat menghafal, biasanya apa yang Elis lakukan? Nangis. Nah, biasanya ya, kalau misalnya ngelihat temen kita hafalannya lebih cepat, ternyata secara tidak sadar otak kita merekam bagaimana caranya kita berusaha lebih keras dibanding teman kita, iya nggak? Misalnya kalau teman kita sekali baca bisa langsung hafal, kita akan membaca sebelum dia membaca. Itu otak yang akan menakar. Misalnya contoh dari Raihan di olahraga katanya temennya itu lebih fit gitu ya. Nah tapi secara tidak sadar Raihan tuh pernah nggak ngerasa apa ya yang harus gue lakuin biar badan gue lebih fit dari dia, iya kan? Nah itu adalah privilege teman-teman. Kenapa aku bilang privilege? Di luar sana, anak-anak yang tidak pesantren, itu mereka cuma ada seorang diri di kamar. Atau mungkin temennya adalah keluarganya atau adik dan kakaknya. Itu yang ngebuat dia tidak punya privilege untuk berjuang lebih baik. Gitu. Kenapa sih Kak seperti itu? Kalau teman-teman misalnya Raihan, dia udah nomor 1, udah sportnya udah bagus. Itu dia nggak akan pernah ngerasa kurang, nggak akan punya rasa untuk gimana ya caranya gue bisa lebih lagi. Kak gimana sih Kak contohnya ya teman-teman, ini contohnya dari diri saya sendiri. Saya adalah seorang anak yatim teman-teman, sejak usia 1 tahun. Selama di pesantren saya hanya dibekali Rp50.000 setiap bulan. Di sini per bulannya teman-teman dapat berapa? 200, ada yang 500, ada yang 1 juta. Banyak ya 1 juta ya, 2 juta, ada yang 2 juta. Nah saya itu cuma dibekali 50.000 teman-teman selama sebulan. Tidak pernah berpikir untuk bisa kuliah karena setelah lulus harus membiayai orang tua. Jadi saya masih ada ibu dan masih ada nenek yang sudah sepuh yang harus saya biayai. Jadi dulu saya nggak pernah terpikir untuk bisa kuliah. Beda sama teman-teman saya yang udah les Primagama, yang udah beli buku-buku buku-buku tebel tuh untuk masuk SNMPTN, SBMPTN. Saya bahkan nggak daftar SNM dan SBM pada kala itu.
karena saya insecure. Jangankan ilmu, saya uang aja modal nggak punya gitu teman-teman. Nah, namun siapa sangka hari ini saya adalah seorang pedagang tasbih yang beromset miliaran dan juga seorang penerima beasiswa Bank Syariah Indonesia. Nah, jadi dari situ terima kasih. Nah, jadi secara nggak langsung teman-teman, ternyata dari anak yatim, dari orang yang kurang mampu, itu adalah privilege terbaik saya pada kala itu. Kok bisa sih Kak Eva? Nah, ternyata orang yang punya kekurangan atau yang merasa insecure itu akan berjuang lebih dibanding orang-orang yang sudah memilikinya. Contohnya apa ya teman-teman? Misal, dulu teman-teman saya itu udah nggak mikirin lagi, karena dia kalau misalnya nggak masuk SNM, dia langsung masuk ke swasta karena orang tuanya sudah punya. Yang pada akhirnya ya udah dia belajar seadanya. Nah, tapi untuk orang-orang seperti saya itu nggak bisa kayak gitu teman-teman. Saya harus belajar siang dan malam. Saya belajar bahasa Jerman karena pengen jadi TKW di Jerman teman-teman. Pengen jadi pembantu di Jerman. Ada namanya au pair, pertukaran budaya. Itu biar apa? Biar saya punya uang, terus biar bisa kuliah. Nah, ternyata keinsecurean itu ngebuat diri saya tidak ingin diinjak-injak oleh diri saya sendiri. Nah, sekarang teman-teman coba dipikirin insecure apa yang bisa menjadi privilege buat teman-teman. Kalau teman-teman misalnya ngerasa aku sekarang hafalannya kok sedikit ya, berarti kan harus menghafal lebih banyak. Itu adalah privilege teman-teman ya. Keuntungan teman-teman memiliki kekurangan yang bisa diambil dari insecure jadi bersyukur teman-teman. Sedikit cerita ya. Jadi dulu kalau di pondok saya itu, kalau ujian itu ada namanya uang ujian. Ya teman-teman ya, uang ujian. Nah, selama 3 tahun saya itu nggak pernah ikut ujian teman-teman, karena nggak pernah bayar. Kebayang ya sedihnya kayak apa teman-teman masuk ke kelas ujian, megang kartu ujian. Saya nggak pernah teman-teman. Saya ditaruh di masjid, yang masjidnya itu nggak ada pintunya, jadi kelihatan gitu. Saya sendirian. Sedih nggak? Sedih lah, nggak bohong kalau misalnya saya nggak sedih ya. Saya sedih gitu ngelihat teman-teman yang lain masuk ke kelas udah dibayar gitu. Tapi kalau misalnya cuma sedih aja, apakah bermanfaat? Kan enggak. Nah, itulah rasa insecure itu. Saya nggak punya uang, saya ini miskin gitu. Ya Allah, saya ini nggak punya uang gitu. Akhirnya saya apa? Di masjid saya cuma bisa ngaji sama sholat duha. Yang ternyata sholat itulah yang mengantarkan saya pada hari ini. Nah, ini yang saya akan mau sepil nih sama teman-teman santri ya. Ini mungkin nggak akan relate sama teman-teman di luar sana, karena mungkin ini nggak akan ada di luar pesantren. Saya pernah dapat wejangan ya, atau dapat ilmu dari seorang ustadz. Jadi di pesantren itu ada namanya hikmah teman-teman. Nah, hikmah itu adalah suatu pekerjaan yang akan digaji langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak Eva, contohnya seperti apa sih Kak? Nah, dulu saya itu pernah megang kantor penerimaan santri baru. Saya pernah juga megang koperasi pondok. Ada nggak di sini yang kerja di koperasi gitu, kayak bantu-bantu? Atau ada nggak yang kayak bantu-bantu ibu masak? Nah, itu pekerjaan teman-teman yang keluar keringet nggak? Keluar ya, keluar keringet, keluar tenaga. Harusnya kalau ustadz ustazah itu dibayar teman-teman sama pondok. Nah, tapi kalau santri itu nggak dibayar. Nah, ternyata itu dibayar teman-teman. Dibayarnya sama siapa? Sama Allah. Dibayarnya kapan Kak? Itu dibayarnya setelah lulus pondok dengan kehokian atau kesempatan yang nggak dimilikin sama orang lain. Itu udah saya buktiin. Saya ini waktu tahu ya kalau ternyata Allah itu yang akan bayar, semua itu saya kerjain. Bahkan dulu di pesantren, waktu teman-teman lagi sekolah, itu sepatu sama sendal itu saya jajar-jajarin ngadep belakang, biar teman-teman saya kalau keluar asrama sama keluar kelas itu langsung pakai sendal. Itu hal kecil banget teman-teman. Nah, tapi ternyata
Ini ajaib banget. Setelah keluar pesantren, itu seperti dibayar sama Allah, kemudahan. Saya pernah ya, kalau teman-teman nanti nih di luar atau ada yang rumahnya di Bekasi, di Cikarang ada nggak? Ada ya. Tahu ya, kalau di Cikarang itu banyak pabrik teman-teman. Untuk masuk ke pabrik itu susahnya minta ampun. Bahkan ada yang namanya calo, bayar nyogok. Nah ternyata setelah saya keluar dari pesantren, itu saya bisa masuk tanpa hambatan. Saya selalu mendapat kehokian yang saya percaya itu adalah gaji yang Allah berikan. Nah makanya pada kesempatan kali ini aku mau bagi ke teman-teman ya. Ternyata dulu yang saya insecure bahkan gak bisa kuliah, saya nggak bisa bahkan jajan aja itu 50.000 cuma buat bayar kas teman-teman, bayar kas kelas sama bayar kas asrama. Sisanya ya cuma buat beli es doang kalau buka puasa hari Senin Kamis gitu. Nah tapi ternyata dari hal itu saya bisa ngambil, oh ternyata saya bisa lebih unggul, saya bisa lebih banyak berdoa karena lebih sering nangis ya dibanding jajan, lebih sering mikirin diri sendiri nanti keluarnya mau jadi apa. Nah ternyata seiring berjalannya waktu sampai detik ini alhamdulillah Allah benar-benar baik, dikasih orang tua angkat. Saya punya orang tua angkat ya di Turki, di Jerman. Itu yang kadang kalau dipikir tuh nggak ngerti gimana caranya. Sampai kalau teman-teman lihat ini ada customer saya, itu dia pertama kali deal-dealan bisnis sama saya, itu dia ngasih $500 percuma teman-teman. Padahal kita belum kenal, kita cuma pernah ketemu sekali di Turki. Terus kita by WhatsApp, terus dia bilang, Eva tolong carikan tasbih asli Indonesia, saya kasih uang $500. Makanya kalau misalnya teman-teman tanya, Kak Eva ekspor modalnya berapa? 0. Saya berani sumpah 0 karena langsung dikasih modal sama beliau. Jadi saya cuma modal jalan doang. Nah itu kalau misalnya teman-teman takar pakai otak manusia itu nggak akan nyampe. Nah itu datangnya dari mana teman-teman? Itu datangnya dari hikmah yang teman-teman lakuin di pesantren. Ada nggak yang di sini misalnya lagi iseng gosok kamar mandi? Ada nggak? Nah itu tuh pahalanya akan ngalir teman-teman. Ya, misalnya nih temennya lemarinya berantakan, dibantuin beresin, ada nggak? Ya teman-teman yang kayak gitu, masya Allah bersyukur banget ya, beruntung banget teman-teman bisa dapat teman-teman yang seperti itu. Tepuk tangan dong buat semuanya dulu. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini ada quotes yang akan berhadiah lagi. Aku kasih hadiah lagi yang bisa mengartikan ke dalam bahasa Indonesia. Ada yang mau bisa acungkan tangan, baru dapat hadiah dari saya. If I and God believe in you, why you don't believe in yourself? Artinya apa? Boleh Kak? If I and God believe in you, why you don't believe in yourself? Artinya apa sih Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Putri, oke. Bisa diartikan artinya apa? Jika Tuhan mempercayaimu, kenapa kamu tidak mempercayai dirimu sendiri? Iya, betul. Tepuk tangan dong buat Putri. Ini ya hadiahnya dari aku. Oke, terima kasih ya Putri. Nah, kira-kira artinya apa sih ya Kak Eva jika saya dan Tuhan percaya sama kamu, kenapa kamu nggak percaya sama dirimu sendiri? Nah, ini adalah hal yang selalu dirumitkan oleh para Gen Z ya. Di sini ada yang Gen Z? Gen Z atau Gen Alpha nih? Gen Z ya, Gen Z. Alpha beta ya. Iya. Nah, itu lebih fit gitu ya. Nah, tapi secara tidak sadar, Rehan tuh pernah nggak ngerasa apa ya yang harus gue lakuin biar badan gue lebih fit dari dia, ya kan? Nah, itu adalah privilege teman-teman. Kenapa aku bilang privilege? Di luar sana
anak-anak yang tidak pesantren itu mereka cuma ada seorang diri di kamar, atau mungkin temennya adalah keluarganya atau adik dan kakaknya. Itu yang ngebuat dia tidak punya privilege untuk berjuang lebih baik gitu. Kenapa sih Kak seperti itu? Kalau teman-teman misalnya Rehan, dia udah nomor 1, udah sportnya udah bagus, itu dia nggak akan pernah ngerasa kurang, nggak akan punya rasa untuk gimana ya caranya gue bisa lebih lagi. Kak gimana sih Kak contohnya ya teman-teman, ini contohnya dari diri saya sendiri. Saya adalah seorang anak yatim teman-teman, sejak usia setahun. Selama di pesantren, saya hanya dibekali Rp50.000 setiap bulan. Di sini per bulannya teman-teman dapat berapa? 200. Ada yang 500? Ada yang 1 juta? Banyak ya, 1 juta ya? 2 juta, ada yang 2 juta? Nah, saya itu cuma dibekali 50.000 teman-teman selama sebulan. Tidak pernah berpikir untuk bisa kuliah karena setelah lulus harus membiayai orang tua. Jadi saya masih ada ibu dan masih ada nenek yang sudah sepuh yang harus saya biayai. Jadi dulu saya nggak pernah terpikir untuk bisa kuliah. Beda sama teman-teman saya yang udah les Primagama, yang udah beli buku-buku buku-buku tebel tuh untuk masuk SNMPTN, SBMPTN. Saya bahkan nggak daftar SNM dan SBM pada kala itu, karena saya insecure. Jangankan ilmu, saya uang aja modal nggak punya gitu teman-teman. Nah, namun siapa sangka hari ini saya adalah seorang pedagang tasbih yang beromset miliaran dan juga seorang penerima beasiswa Bank Syariah Indonesia. Nah, jadi dari situ terima kasih. Nah, jadi secara nggak langsung teman-teman, ternyata dari anak yatim, dari orang yang kurang mampu, itu adalah privilege terbaik saya pada kala itu. Kok bisa sih Kak Eva? Nah, ternyata orang yang punya kekurangan atau yang merasa insecure itu akan berjuang lebih dibanding orang-orang yang sudah memilikinya. Contohnya apa ya teman-teman? Misal, dulu teman-teman saya itu udah nggak mikirin lagi, karena dia kalau misalnya nggak masuk SNM, dia langsung masuk ke swasta karena orang tuanya sudah punya. Yang pada akhirnya ya udah dia belajar seadanya. Nah, tapi untuk orang-orang seperti saya itu nggak bisa kayak gitu teman-teman. Saya harus belajar siang dan malam. Saya belajar bahasa Jerman karena pengen jadi TKW di Jerman teman-teman. Pengen jadi pembantu di Jerman. Ada namanya au pair, pertukaran budaya. Itu biar apa? Biar saya punya uang, terus biar bisa kuliah. Nah, ternyata keinsecurean itu ngebuat diri saya tidak ingin diinjak-injak oleh diri saya sendiri. Nah, sekarang teman-teman coba dipikirin insecure apa yang bisa menjadi privilege buat teman-teman. Kalau teman-teman misalnya ngerasa aku sekarang hafalannya kok sedikit ya, berarti kan harus menghafal lebih banyak. Itu adalah privilege teman-teman ya. Keuntungan teman-teman memiliki kekurangan yang bisa diambil dari insecure jadi bersyukur teman-teman. Sedikit cerita ya, jadi dulu kalau di pondok saya itu, kalau ujian itu ada namanya uang ujian. Ya teman-teman ya, uang ujian. Nah, selama 3 tahun, saya itu nggak pernah ikut ujian teman-teman, karena nggak pernah bayar. Kebayang ya, sedihnya kayak apa teman-teman masuk ke kelas ujian, megang kartu ujian. Saya nggak pernah teman-teman, saya ditaruh di masjid, yang masjidnya itu nggak ada pintunya. Jadi kelihatan gitu. Saya sendirian. Sedih nggak? Sedih lah, nggak bohong kalau misalnya saya nggak sedih ya. Saya sedih gitu ngelihat teman-teman yang lain masuk ke kelas udah dibayar gitu. Tapi kalau misalnya cuma sedih aja, apakah bermanfaat? Kan enggak. Nah, itulah rasa insecure itu. Saya nggak punya uang, saya ini miskin gitu. Ya Allah, saya ini nggak punya uang gitu. Akhirnya saya apa? Di masjid saya cuma bisa ngaji sama sholat duha. Yang ternyata
sholat itulah yang mengantarkan saya pada hari ini. Nah, ini yang saya akan mau sepil nih sama teman-teman santri ya. Ini mungkin nggak akan relate sama teman-teman di luar sana, karena mungkin ini nggak akan ada di luar pesantren. Saya pernah dapat wejangan ya, atau dapat ilmu dari seorang ustadz. Jadi di pesantren itu ada namanya hikmah, teman-teman. Nah, hikmah itu adalah suatu pekerjaan yang akan digaji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kak Eva, contohnya seperti apa sih, Kak? Nah, dulu saya itu pernah megang kantor penerimaan santri baru. Saya pernah juga megang koperasi pondok. Ada nggak di sini yang kerja di koperasi gitu, kayak bantu-bantu? Atau ada nggak yang kayak bantu-bantu ibu masak? Nah, itu pekerjaan teman-teman yang keluar keringet nggak? Keluar ya, keluar keringet, keluar tenaga. Harusnya kalau ustadz ustazah itu dibayar teman-teman sama pondok. Nah, tapi kalau santri itu nggak dibayar. Nah, ternyata itu dibayar, teman-teman. Dibayarnya sama siapa? Sama Allah. Dibayarnya kapan, Kak? Itu dibayarnya setelah lulus pondok dengan kehokian atau kesempatan yang nggak dimilikin sama orang lain. Itu udah saya buktiin. Saya ini waktu tahu ya kalau ternyata Allah itu yang akan bayar, semua itu saya kerjain. Bahkan dulu di pesantren, waktu teman-teman lagi sekolah, itu sepatu sama sendal itu saya jajar-jajarin ngadep belakang, biar teman-teman saya kalau keluar asrama sama keluar kelas itu langsung pakai sendal. Itu hal kecil banget, teman-teman. Nah, tapi ternyata ini ajaib banget. Setelah keluar pesantren, itu seperti dibayar sama Allah, kemudahan. Saya pernah ya, kalau teman-teman nanti nih di luar atau ada yang rumahnya di Bekasi, di Cikarang ada nggak? Ada ya. Tahu ya, kalau di Cikarang itu banyak pabrik, teman-teman. Untuk masuk ke pabrik itu susahnya minta ampun. Bahkan ada yang namanya calo, bayar nyogok. Nah, ternyata setelah saya keluar dari pesantren, itu saya bisa masuk tanpa hambatan. Saya selalu mendapat kehokian yang saya percaya itu adalah gaji yang Allah berikan. Nah, makanya pada kesempatan kali ini aku mau bagi ke teman-teman ya. Ternyata dulu yang saya insecure, bahkan nggak bisa kuliah, saya nggak bisa bahkan jajan aja itu 50.000 cuma buat bayar kas, teman-teman. Bayar kas kelas sama bayar kas asrama. Sisanya ya cuma buat beli es doang kalau buka puasa hari Senin Kamis gitu. Nah, tapi ternyata dari hal itu saya bisa ngambil, oh ternyata saya bisa lebih unggul. Saya bisa lebih banyak berdoa karena lebih sering nangis ya dibanding jajan. Lebih sering mikirin diri sendiri nanti keluarnya mau jadi apa. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu sampai detik ini alhamdulillah Allah benar-benar baik, dikasih orang tua angkat. Saya punya orang tua angkat ya di Turki, di Jerman. Itu yang kadang kalau dipikir tuh nggak ngerti gimana caranya. Sampai kalau teman-teman lihat ini ada customer saya, itu dia pertama kali deal-dealan bisnis sama saya, itu dia ngasih $500 percuma, teman-teman. Padahal kita belum kenal, kita cuma pernah ketemu sekali di Turki. Terus kita by WhatsApp, terus dia bilang, Eva tolong carikan tasbih asli Indonesia, saya kasih uang $500. Makanya kalau misalnya teman-teman tanya, Kak Eva ekspor modalnya berapa? 0. Saya berani sumpah 0 karena langsung dikasih modal sama beliau. Jadi saya cuma modal jalan doang. Nah, itu kalau misalnya teman-teman takar pakai otak manusia itu nggak akan nyampe. Nah, itu datangnya dari mana, teman-teman? Itu datangnya dari hikmah yang teman-teman lakuin di pesantren. Ada nggak yang di sini misalnya lagi iseng gosok kamar mandi? Ada nggak? Nah, itu tuh pahalanya akan ngalir, teman-teman. Ya, misalnya nih temennya lemarinya berantakan, dibantuin beresin, ada nggak? Ya, teman-teman yang kayak gitu, masya Allah bersyukur banget ya, beruntung banget teman-teman bisa dapat teman-teman yang seperti itu. Tepuk tangan dong buat semuanya dulu. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini ada quotes yang akan berhadiah lagi. Aku kasih hadiah lagi yang bisa mengartikan ke dalam bahasa Indonesia. Ada yang mau bisa acungkan tangan, baru dapat hadiah dari saya.
If I and God believe in you, why you don't believe in yourself? Artinya apa? Boleh Kak? If I and God believe in you, why you don't believe in yourself? Artinya apa sih Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Putri, oke. Bisa diartikan artinya apa? Jika Tuhan mempercayaimu, kenapa kamu tidak mempercayai dirimu sendiri? Iya, betul. Tepuk tangan dong buat Putri. Ini ya hadiahnya dari aku. Oke, terima kasih ya Putri. Nah, kira-kira artinya apa sih ya Kak Eva jika saya dan Tuhan percaya sama kamu, kenapa kamu nggak percaya sama dirimu sendiri? Nah, ini adalah hal yang selalu dirumitkan oleh para Gen Z ya. Di sini ada yang Gen Z, Gen Z atau Gen Alpha nih? Gen Z ya, Gen Z. Alpha Beta ya. Iya. Nah, teman-teman, nanti setelah teman-teman keluar dari pesantren, teman-teman akan dihadapkan oleh banyaknya pilihan. Banyaknya pilihan. Ada yang pengen misalnya universitas A, B, C. Nah, teman-teman itu harus memilih mana yang baik menurut teman-teman. Nah, ternyata setelah banyaknya pilihan, teman-teman juga akan didatangkan oleh kesempatan teman-teman. Nah, ini yang mau aku tegasin sama teman-teman Gen Z zaman sekarang ya. Nah, teman-teman, semua hal yang datang ke teman-teman itu adalah kesempatan yang pasti sudah Allah rencanain. Contohnya apa? Di sini ada muhadoroh nggak sih Kak? Ada ya, ada muhadoroh. Misalnya hari ini Putri suruh pidato bahasa Arab. Itu bukan hal yang tiba-tiba ya. Bukan hal yang tiba-tiba teman-teman. Nah, tapi hal itu pasti sudah Allah rencanakan bahwa hari ini Putri bisa jadi speech kontes bahasa Arab misalnya. Nah, yang saya takutkan atau yang sering dilakukan oleh Gen Z adalah dia nggak percaya diri. Misalnya waktu itu saya kan masih kuliah. Waktu itu kita masih online, jadi belum ada offline tuh. Nah, saya masih belum kerja, masih ngambil freelance model kayak gitu. Nah, tiba-tiba customer saya yang tadi ngechat WA, "Assalamualaikum Eva, bisa nggak cariin saya tasbih? Saya mau kirim ribuan pieces ke Turki." Nah, ini yang mau saya tekanin teman-teman. Itu adalah rencana Allah yang kita nggak bisa tebak. Nah, tapi ternyata banyak dari manusia yang masih belum percaya bahwa itu datangnya dari Allah. Contohnya apa? Pada saat itu saya belum ngerti kayu teman-teman. Saya nggak tahu tasbih, saya nggak tahu harga. Saya tawarin ke teman-teman saya, ada nggak yang mau gabung? Misalnya kayak, ayo dong cari sama aku tasbihnya, nanti kita bagi dua. Nah, ternyata minusnya Gen Z zaman sekarang adalah itu dia nggak percaya diri. Bilangnya apa? Aduh Eva, aku nggak tahu tasbih. Aduh Eva, saya nggak bisa jualan. Aduh Eva, saya nggak tahu cara nentuin harga. Padahal kalau itu sudah datang ke kalian, tandanya Allah itu udah yakin kalau teman-teman itu bisa. Makanya waktu pertama kali Sulaiman, customer saya Sulaiman ya namanya, Sulaiman bilang, Eva bisa nggak? Saya langsung jawab bisa. Karena saya percaya bahwa Allah itu percaya sama saya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti di luar akan dihadapkan sama sebuah kesempatan, misalnya teman-teman diajuin nih sama ustazahnya, ayo daftar beasiswa, tapi teman-teman udah nyerah duluan. Aduh ustazah nggak bisa, aku nggak bisa bahasa Arab.
Nah itu adalah problem Gen Z zaman sekarang. Misalnya kayak konten kreator. Misalnya di Nurul Ilmi banyak ya yang jadi ini ya media. Ayo kita syuting yuk buat pesantren. Aduh nggak bisa, aku malu. Padahal anak media udah nunjuk kalian aja, tandanya kalian sudah dipercaya. Makanya kalau if I and God believe in you, why you don't believe in yourself? Jadi kalau saya sama Allah aja percaya sama kalian, makanya kalian harus percaya sama diri kalian sendiri. Bisa dilanjut Kak? Nah, yang terakhir ya, ini yang terakhir. Apapun tujuannya, tetap libatkan Allah pada akhirnya. Apapun kamu menjadi nanti, niat tetaplah yang paling utama. Nah, jadi teman-teman, dulu ya, waktu aku pertama kali pengen masuk pesantren, itu keluarga tuh gak ada yang ngerti pesantren teman-teman. Jadi mikirnya kalau masuk pesantren jadi ustazah, jadi ustadz gitu ya. Padahal jadi santri itu banyak cita-citanya teman-teman. Makanya hari ini kita temakan jadi santri mendunia. Ya teman-teman bisa lihat di sini ada Kak Diva, ada Kak Reza, itu gelarnya sarjana hukum teman-teman. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Gelar SH ya, sarjana hukum. Nah sarjana hukum itu kan akan bergelut di pengadilan. Mudah-mudahan negeri kita ini bisa adil di tangan seorang santri. Nah, aku mau nanya lagi nih, di sini ada yang cita-citanya jadi influencer nggak? Ada nggak? Yang cowok ada yang cita-citanya jadi apa tuh? Gamers? Ada nggak? Kalau presiden ada nggak presiden? Ini presiden. Cita-citanya apa sih kalau santri? Cita-citanya apa? Apa? Pengusaha, dokter, polwan, keren ya. Kalau enggak, apa aja Kak yang penting kaya, gitu. Ya. Nah, Kak Eva mau cerita lagi sedikit. Awalnya bisnis tasbih ini berniat sama seperti usaha pada umumnya teman-teman, yaitu jual beli. Lalu mendapatkan keuntungan. Ternyata hal tersebut hanya mendatangkan apa yang diinginkan dan membuat rumit setiap masalah. Pencapaiannya hanyalah uang, setelah rugi semangatnya luntur. Nah, jadi ini yang mau aku kasih tahu ya ke teman-teman. Jadi santri itu kan akan melibatkan Allah ya pada ujungnya, dimanapun teman-teman berada. Nah ternyata aku pernah hilaf teman-teman. Pertama kali aku dapat bisnis, uangnya jutaan, puluhan juta, itu hilaf. Jadi niatnya cuma apa? Pengen kaya. Bohong ya kalau nggak pengen kaya. Pengen ya kaya? Pengen. Jadi awalnya cuma pengen kaya teman-teman. Cuma pengen dapat uangnya doang. Ternyata setelah berjalan beberapa lama, itu capek teman-teman. Cuma dapat uang, untung, seneng, rugi, nangis. Untung lagi seneng, rugi, nangis. Nah ternyata hal itu tidak lagi terjadi teman-teman. Ternyata hari ini kekhawatiran itu sedikit mereda karena dari bisnis ini ada ratusan bahkan ribuan orang yang kembali mengingat Allah. Juga ada banyak kepala keluarga yang bergantung. Itu maksudnya gimana Kak? Nah jadi gini teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman sudah berprofesi atau teman-teman sudah menggapai cita-citanya, itu ingat lagi sama pesantren. Bahwa pesantren itu akan terus menjunjung tinggi, akan melibatkan Allah di dalamnya. Dulu waktu pertama kali dapat tasbih, cuma mikirin uangnya doang, untungnya doang, akhirnya capek. Nah tapi hari ini teman-teman, saya pernah pengen berhenti untuk bisnis karena capek banget. Saya pernah rugi di puluhan juta, di 50 juta, 30 juta, itu capek banget nangis-nangis sendiri. Nah ternyata waktu saya terhening sendirian, saya bilang sama customer saya kayaknya udah deh nggak kuat gitu, kayaknya kita stop aja bisnisnya. Ternyata customer saya bilang, Eva nggak usah khawatir, jangan pernah khawatir karena yang kita jual adalah benda yang akan mengingatkan
seseorang pada Tuhannya. Nah, jadi dipikir lagi, oh iya, kalau saya berhenti produksi tasbih, kemungkinan 10%-nya akan memberhentikan orang untuk berzikir gitu. Nah, jadi jangan pernah berhenti gitu ya. Nah, setelah itu lebih tinggi lagi teman-teman. Sekarang saya itu sudah punya puluhan pengrajin, di mana pengrajin itu ngebuat tasbih untuk saya kirim ke luar negeri. Makanya kalau saya berhenti, ternyata pengrajin-pengrajin ini juga kehilangan pekerjaannya teman-teman. Bahkan banyak yang sering chat, sering telepon sama saya curhat, Mbak jangan berhenti ya Mbak, kalau misalnya nggak dari Mbak Eva, saya nggak bisa makan. Istri saya nggak bisa makan, saya nggak bisa beli susu buat anak saya. Ternyata bisnis itu bisa lebih jauh dari itu ya teman-teman. Sama nanti teman-teman kalau misalnya teman-teman jadi dokter, kalau cuma mikirnya cuma dapat uangnya doang, capek doang teman-teman, banyak pasien. Tapi teman-teman harus lihat kalau Allah itu selalu mengajarkan kita untuk menolong orang. Oh iya, kita harus menolong orang, kita harus membantu orang. Makanya nanti teman-teman kalau teman-teman sudah menggapai cita-citanya, tetap libatkan Allah di dalamnya. Oke, selanjutnya Kak. Udah ya? Oke, sudah mungkin ya, cukup sekian ya Kak, terima kasih. Mungkin dari saya cukup segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.